Kalau kerja keras terkait dengan masalah studi mahasiswa dengan 11S2354 dari produk satu informatika angkatan 2023. Video ini bertujuan untuk membahas nilai praktikum ketiga mata kuliah Alstrogat, di mana pada praktikum kali ini kita diminta untuk membuat sebuah program Linux dan model list, di mana ini bertujuan untuk supaya mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Linux dan model list pada bahasa pemrograman Java. Berikut adalah kode yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan kode berikut. Pertama, ada Linux. Jadi Linux itu seperti deretan orang berdiri di depan kelasnya. Nah, setiap orang itu memegang tangan orang di depannya. Dalam dunia pengetahuan, setiap orang itu kita sebut node. Nah, di dalam node itu ada dua hal penting. Yang pertama value, dan yang kedua itu next. Value itu kayak data yang dibawa si orang, misalnya nomor antrian. Kemudian next itu seperti tangan yang megang orang selanjutnya. Jadi list ini berguna kalau kita mau menyimpan data dalam urutan tertentu, tapi sering nambah atau mengurangi data di tengah-tengah. Karena kalau pakai array, biasanya itu agak ribet karena harus bisa yang pertama, aku bakal menjelaskan uh, kelas di kode ini. Uh, Pertama ada kelas list. Jadi ini ibarat manager yang atur semua node yang ada dalam list. Di sini ada tiga properti penting, itu tail sama yang head itu node yang paling depan, kemudian tail itu node yang paling belakang, dan yang itu jumlah total node, berapa orang di tailnya. Kemudian ada kelas node. Ini adalah kelas nodenya. Ini berguna untuk tempat template atau cetakan orang yang ada di antrean tadi. Jadi artinya node itu punya data value dan petunjuk ke data berikutnya yaitu list. Selanjutnya bakal menjelaskan fungsi-fungsi penting di dalam list. Yang pertama ada konsep list, yaitu public list. Jadi public list di sini dipakai waktu pertama kali kita bikin list. Jadi langsung otomatis ada satu node di situ yang isinya sesuai value yang dikasih. Kemudian ada jenis, fungsinya untuk menampilkan semua hasil list. Gunanya itu uh, untuk memprint semua, untuk membuat tampilan semua isi list. Caranya itu putar dari head sampai ke tail, terus datanya akan di print satu persatu. Kemudian ada get head, get tail, dan get tail. Maupun kalau ini pertama ada
Yang ketiga ini untuk mengecek keadaan antrian. Ahead itu untuk mengecek siapa yang paling depan, tail untuk mengecek siapa yang paling belakang, dan yang lain itu untuk mengecek ada berapa data yang ada di antrian. Kemudian ada event integer value. Nah, kalau event integer value di sini berguna untuk menambahkan kode baru di belakang antrian. Jadi kalau antrian kosong, langsung jadi head dan tail. Kalau udah ada, tinggal sambungin di belakang tailnya. Kemudian ada remove class. Nah, kalau remove class di sini berguna untuk menghilangkan orang data yang paling belakang dari antrian. Jadi caranya cari dulu orang sebelum tail, lalu putuskan sambungannya. Kemudian ada prevent integer value. Itu kebalikan dari append. Ini kita pakai untuk menambahkan orang di paling depan antrian. Kemudian ada reverse. Nah, reverse ini berguna untuk membuat hapus orang paling depan. Jadi tinggal pindahin head ke orang berikutnya. Kemudian ada get integer index. Ini berguna untuk mengambil orang di posisi tertentu. Misalnya mau ambil data ketiga dari depan. Terus ada set integer index integer value. Kalau ini berguna untuk membuat ganti data di posisi tertentu. Kemudian ada insert integer index integer value. Nah, ini berguna untuk menyisipkan data baru di tengah antrian sesuai posisi yang kita mau. Kemudian ada remove integer index. Nah, ini kita pakai untuk ngapus orang di posisi tertentu. Caranya mirip kayak insert, cuman ini buat putusin sambungan node yang mau dihapus. Kemudian ada reserve, ini bagus, gitu. Dia bakal muter balik antriannya. Jadi orang paling belakang jadi yang paling depan dan sebaliknya. Kemudian ada juga find middle node. Nah, kalau find middle node di sini dipakai untuk eh, buat cari data yang ada di tengah antrian. Caranya pakai dua data jalan. Misalnya eh, satu jalan satu jalan satu langkah itu cepat atau fast dan satu lagi langkah satu lagi jalan dua langkah itu fast. Kalau fast udah mentok berarti slow ada di tengah. Kemudian ada fast sloping. Nah, kalau ini kita pakai untuk ngecek apakah ada orang sambungannya yang ke orang sebelumnya. Soalnya dari sambungan itu harusnya ujungnya nol, nggak ada sambungan lagi. Jadinya sama kayak find middle node, tapi kalau slow ketemu fast di tengah-tengah berarti itu loop. Kemudian ada find k from n integer k, yaitu ini buat nyari orang ke k dari belakang. Sekarang ada dua, yaitu first jalan dulu ke belakang, terus ada second disuruh ke first. Jadi pas dulu itu second pasti udah ada di posisi yang depan. Kemudian ada uh, partition integer x. Ini buat ngatur ulang antrian. Nah, siapa yang nilainya paling kecil bakal dipindahkan ke depan. Sisanya tetap di belakang. Jadi urutannya itu relatif tetap dipertahankan. Kemudian ada remove duplicate. Nah, kalau remove duplicate di sini sesuai dengan katanya remove, yaitu untuk menghapus data yang kembar dalam antrian. Jadi nggak boleh ada data dengan value yang sama. Kemudian ada binary decimal, mana ini kita anggap semua value di node itu digitnya biner, yaitu 0 atau 1. Nah,
ini buat mengubah deretan angka biner itu jadi angka desimal biasa. Kemudian ada research between integer source index integer target index, yaitu jadi kita pakai untuk research bagian antriannya aja. Misalnya ada 2 sampai 5 di balik urutannya, misalnya tetap. Jadi uh, kira-kira penyelesaian model itu begitu. Misalnya itu caranya ternyata fleksibel, gampang buat menambahkan atau menghapus data di mana aja. Semua fungsi yang dibuat kode itu tujuannya untuk mempermudah operasi besar yang biasanya dibutuhkan di struktur data. Nah, di sini juga ada Maven. Maven itu gunanya apa sih? Nah, kalau Maven itu terus aku bakal jelaskan dengan Maven. Maven di sini itu kayak asisten pribadi buat project Java. Jadi fungsinya itu untuk mengatur struktur project otomatis. Nah, di sini makanya pointer otomatis seperti exercise di Java dan exercise di Java. Ini standar Maven biar aktif. Terus Java itu berguna juga untuk atur dan tambahan. Kalau di sini kita pakai betulan dari luar kayak JSON. Tinggal kita tulis di eksternal, jadi nggak usah download lagi satu. Terus untuk membuat otomatis build program, kita tinggal ketik perintah maven package, nanti maven otomatis bakal mengcompile semua file seperti .java, .jar, dan maven clean. Terus maven di sini juga untuk menjalani program lebih praktis. Nah, kalau projectnya udah diatur Maven, tinggal klik aja Maven compile, tinggal klik Maven test, tinggal klik Maven patch, dan tinggal klik Maven extend dan Java. Jadi nggak perlu compile manual. Jadi ibaratnya uh, kalau tanpa misalnya gini, tanpa Maven bisa instan, tapi semua alat dan bahan kamu cara satu persatu terus ngatur sendiri di dapur. Kalau pakai Maven, masak instan, kalau udah jadi asisten pribadi yang nyiapin bahan alat sampai semua juga ya gitu. Sekian video ini saya perbuat. Apabila banyak kesalahan dan saya minta maaf. Terima kasih.